Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardina Pratiwi dengan NIM 602022021093 dari program studi Ekonomi Syariah kelompok 3 semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi makro Islam yang dipandu oleh Bapak Profesor Dr. Syafaruddin SAG MSI. Pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah. Likuiditas adalah ketersediaan dana atau aset keuangan yang dapat diakses dan digunakan dengan cepat oleh lembaga keuangan syariah tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Likuiditas ini penting untuk memastikan kelancaran operasional, pembiayaan, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi dan keuangan Islam. Dengan kata lain, likuiditas di sini mencangkup ketersediaan sumber daya keuangan yang dapat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam tanpa melibatkan unsur bunga atau riba, adanya transparansi, tanggung jawab sosial, dan dengan memastikan distribusi keuntungan yang adil. Dalam konteks prinsip syariah, larangan riba menjadi inti dalam pengelolaan likuiditas. Artinya, kebijakan likuiditas harus memastikan bahwa tidak ada unsur bunga atau riba dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya, prinsip syariah mendorong pemanfaatan skema bagi hasil dan prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan. Pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah tidak hanya menitik beratkan pada aspek keuangan semata, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, penggunaan dana likuiditas diarahkan pada investasi yang memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi sejalan dengan nilai-nilai syariah. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah adalah pemahaman mendalam terhadap risiko. Kebijakan likuiditas harus mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul, baik dari segi pasar maupun operasional, dengan tujuan mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah. Pada tingkat perbankan syariah, pengelolaan likuiditas melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dalam instrumen seperti sukuk dan mudharabah menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dibandingkan dengan instrumen konvensional. Pada pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah, pelaku ekonomi dan keuangan perlu memiliki pemahaman yang cukup untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dengan benar, sehingga dapat menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah, yaitu: pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah memastikan bahwa seluruh kebijakan dan aktivitas likuiditas sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai Islam. Kedua, diversifikasi instrumen investasi. Diversifikasi instrumen investasi dilakukan untuk memitigasi risiko
dengan memastikan bahwa semua instrumen investasi mematuhi prinsip syariah. Ketiga, manajemen risiko syariah. Manajemen risiko syariah dalam hal ini pengelolaan likuiditas dilakukan dengan mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang mempertimbangkan aspek-aspek syariah, termasuk risiko perubahan nilai mata uang dan risiko likuiditas. Keempat, kesesuaian produk dengan kebutuhan nasabah. Kesesuaian produk dengan kebutuhan nasabah dengan ini memastikan bahwa produk pada layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan nasabah dan tetap mematuhi prinsip syariah. Kelima, ketahanan terhadap goncangan pasar, di mana membangun ketahanan terhadap goncangan pasar melalui strategi likuiditas yang bijaksana dan mengingat fluktuasi pasar yang mungkin terjadi. Keenam, pengelolaan dana dengan efisien. Dalam hal ini, memanfaatkan instrumen investasi syariah secara efisien untuk mengelola dana dan memastikan hasil tanpa melibatkan bunga atau praktik haram. Selanjutnya ketujuh, pelaporan dan transparansi. Pelaporan dan transparansi ini dengan cara menjaga tingkat pelaporan dan transparansi yang tinggi terkait dengan aktivitas likuiditas, sehingga memberikan keyakinan kepada nasabah dan pemangku kepentingan. 8. Edukasi dan komunikasi, yakni memberikan edukasi kepada pelanggan dan karyawan mengenai prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pengelolaan likuiditas untuk membangun pemahaman dan kepercayaan. 9. Pemantauan kondisi pasar. Pemantauan kondisi pasar dilakukan untuk memantau terhadap kondisi pasar dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi likuiditas, sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Terakhir, ke-10, evaluasi kinerja secara berkala, yakni melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap strategi likuiditas dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nilai tambah bagi institusi. Selanjutnya, sumber daya likuiditas dalam prinsip syariah harus dikelola secara transparan. Hal ini mencangkup keterbukaan dalam pelaporan keuangan dan proses pengambilan keputusan yang jelas. Prinsip syariah menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap aspek pengelolaan likuiditas. Sumber daya likuiditas yang dikelola dengan prinsip syariah dapat digunakan untuk mendukung sektor real, termasuk pembiayaan mikro dan kecil. Hal ini dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal penting dalam pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah. Pertama, pentingnya good governance dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah. Ini mencangkup audit internal yang mendalam, komitmen terhadap prinsip-prinsip etika, dan peran dewan pengawas yang aktif. Kedua, pentingnya adaptabilitas dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi menjadi aspek penting dalam pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah. Kebijakan harus mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Ketiga, pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah terhadap penggunaan derivatif atau instrumen keuangan lainnya.
Penerapan prinsip syariah dalam transaksi ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap mekanisme dan dampaknya terhadap keuangan syariah. Nah, pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah dapat mencangkup beberapa aspek atau beberapa bentuk, seperti pertama, pembiayaan berbasis mudharabah. Bank syariah dapat menggunakan likuiditasnya untuk memberikan pembiayaan kepada pelanggan melalui skema mudharabah. Dalam mudharabah, bank dan pelanggan berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kedua, investasi dalam sukuk. Dana likuiditas dapat dialokasikan untuk investasi dalam sukuk, yaitu instrumen keuangan syariah yang mewakili kepemilikan aset atau proyek. Keuntungan diperoleh dari hasil proyek atau aset tersebut, dan risiko investasi dibagi. Ketiga, dana wakaf untuk pengembangan sosial. Sebagian likuiditas dapat diarahkan ke dalam dana wakaf yang digunakan untuk proyek-proyek pengembangan sosial seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keempat, peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah dapat menggunakan likuiditasnya untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti industri halal, energi terbarukan, atau sektor real yang mendukung pembangunan ekonomi secara adil. Kelima, penerbitan dan perdagangan instrumen syariah. Dana likuiditas dapat digunakan untuk penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan syariah, seperti saham syariah atau instrumen pasar modal yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, keenam, partisipasi dalam program kemitraan berbasis prinsip syariah. Bank syariah dapat menggunakan likuiditasnya untuk berpartisipasi dalam program kemitraan atau pembiayaan bersama yang sesuai dengan prinsip syariah, memastikan distribusi keuntungan dan risiko yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Terakhir, ketujuh, penggunaan dana likuiditas dalam pembiayaan mikro dan kecil. Likuiditas dapat dialokasikan untuk mendukung pembiayaan mikro dan kecil yang membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai sosial dan ekonomi dalam prinsip syariah. Selanjutnya, dalam hal tantangan dalam pengelolaan likuiditas syariah melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah, regulasi yang berkaitan, dan dinamika pasar global. Lembaga keuangan perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja likuiditas mereka untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mengoptimalkan hasil keuangan. Pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah bukan hanya tentang memastikan ketersediaan dana, tetapi juga tentang kontribusi positif terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, demikianlah materi mengenai pengelolaan likuiditas berbasis prinsip syariah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman, baik kesalahan kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.